Di video sebelumnya kita pernah membahas soal MotoGP yang mengalami krisis penonton karena event balap ini semakin lama, semakin monoton. Apalagi di tahun ini ya. Tapi beruntungnya, kita diberi hiburan yang bisa dibilang paling klimaks di musim ini, tepatnya pada 3 seri terakhir 2022, yaitu Phillip Island, Sepang, dan Valencia. Karena pertempuran dalam sirkuit cukup memanas. Selain itu, ada alasan yang memaksa kita untuk menyalakan TV atau streaming buat kembali nonton MotoGP. Lalu kita juga diharuskan memilih 2 opsi, yaitu juara bertahan atau juara baru. Dan kita juga dipaksa bersabar untuk bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan pertanyaan ini pun akhirnya terjawab di seri balap terakhir, yaitu seri Valencia. Siapa yang akhirnya full senyum dan merasakan gelar juara? Dan ternyata jawabannya adalah Pecco Bagnaia, jawara MotoGP di tahun 2022. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana kerja keras seorang Pecco untuk bisa merebut titel juara di kelas tertinggi dari tangan Fabio Quartararo. Pecco mengawali musim 2022 dengan sangat buruk. Dia mengaku sedikit kesulitan beradaptasi dengan Desmosedici GP22 dan membutuhkan banyak waktu untuk memperbaiki situasi yang dialaminya. Akibatnya, dari awal musim sampai lebih dari paruh musim pertama, tercatat ada sebanyak 5 kali Pecco tidak menyelesaikan balapan karena mengalami crash. Mulai dari seri pertama di Losail, Qatar, jatuh lagi di seri Prancis, Catalan, Jerman, sampai Jepang. Dan membuat margin dengan pemuncak klasemen menjadi sangat lebar. Pecco sempat tertinggal 91 poin dari Fabio Quartararo. Jika kita melihat besarnya margin ini, rasanya mustahil buat Pecco untuk meraih gelar juara dunia 2022. Tapi sepertinya Pecco punya bibit mental juara, dan semua itu berubah ketika memasuki seri Assen Belanda. Pecco mulai memperbaiki kesalahannya. Dia juga sepertinya mulai klop dengan Desmosedici GP22. Perlahan tapi pasti, Pecco secara konsisten selalu menang di setiap seri yang tersisa. Jika gagal menang, setidaknya dia mampu mendapatkan podium. Hal ini justru berbanding terbalik dengan Fabio yang tiba-tiba menunjukkan performanya yang cenderung menurun ketika memasuki paruh musim kedua. Hasilnya, Pecco secara perlahan mampu mempersempit margin dari El Diablo. Dari yang tertinggal 91 poin di Jerman, sampai hanya tersisa 2 poin ketika di Thailand. Sampai pada akhirnya, Pecco mampu membalikan perolehan poin ketika di Phillip Island, Australia. Dan seri Australia adalah seri paling gokil sepanjang tahun 2022. Di seri ini, kita disuguhkan sebuah tontonan yang sangat menghibur. Banyak aksi overtake yang disajikan. Puncak kegilaan seri ini terjadi pada 5 lap terakhir, di mana Bagnaia, Bezzecchi, Alex Rins, dan Marquez saling overtake untuk berebut posisi terdepan, yang akhirnya dimenangkan oleh Alex Rins, Marquez di posisi kedua, dan Pecco di posisi ketiga. Pecco di seri ini memang hanya finish ketiga, tapi justru disinilah mental juara dari Pecco sangat terlihat. Pecco pandai memahami situasi dan juga mampu mengendalikan emosinya. Pecco tidak berambisi untuk overtake balik Alex Rins dan Marquez, karena dia tahu itu adalah lap terakhir di mana kondisi ban sudah kehilangan banyak grip. Tentunya sangat beresiko jika dia terlalu menuruti egonya. Dia juga tahu kalau Quartararo mengalami crash, maka bagi Pecco, finish di posisi ketiga itu sudah sangat cukup untuk membalikan poin. Ambisi untuk jadi juara boleh-boleh saja, tapi mampu mengendalikan nafsu itu jauh lebih penting. Good. Selanjutnya, di seri Sepang, Malaysia. Pecco yang memulai balapan dari grid ke-9 pada akhirnya mampu mengakhiri balapan dengan keluar sebagai pemenang. Dan di sini seharusnya Pecco sudah bisa mengunci gelar juara jikalau istilah kata Fabio hanya finish di posisi keempat. Tapi Fabio mampu menunda pesta kemenangan Pecco dengan finish ketiga dan memaksa pertarungan mereka berlanjut di seri terakhir, yaitu seri Valencia. Dan di sirkuit Valencia, nasib 2 calon juara ini akan ditentukan. Fabio masih berpeluang mempertahankan gelar juaranya dengan syarat mutlak dan tidak bisa ditawar, yaitu harus finish pertama dengan catatan Pecco finish di luar posisi ke-14. Dan ternyata, Fabio hanya mampu finish di posisi 4, dan Pecco finish di posisi ke-9. Yang artinya, itu sudah sangat cukup untuk Pecco menisbatkan diri sebagai juara dunia 2022. Team order adalah salah satu isu paling kencang yang menghampiri Ducati.
Salah satu faktornya, ya karena Ducati tahun ini menurunkan 4 tim sekaligus. Di antaranya terbagi dari 1 tim pabrikan dan 3 tim satelit. Dan 4 tim ini diisi dengan total 8 pembalap. MotoGP auto rename jadi Ducati GP. Tapi sepertinya, isu soal tim order ini tidak bisa dibuktikan dan hanya sekedar asumsi saja. Kalau misalnya benar Ducati menerapkan skenario tim order, lalu kenapa Enea Bastianini sebegitu ngototnya duel melawan Pecco ketika di Aragon? Bahkan di Aragon, Bastianini gak kasih celah sedikit pun buat Pecco. Begitupun juga ketika di Sepang Malaysia. Pecco bahkan perlu usaha ekstra untuk bisa overtake Bastianini. Kalau ada yang beranggapan Bastianini sengaja mengurangi kecepatan untuk kasih jalan buat Pecco, itu juga nggak terbukti. Kalian bisa cek di video analisa GP Sepang dari Cak Iwan Banaran soal catatan lap time Bastianini, yang faktanya Bastianini tidak mengendorkan kecepatan sama sekali. Duel antara Pecco dan Enea Bastianini sempat membuat 3 petinggi Ducati ketar-ketir. Dari gerak-geriknya kelihatan banget kalau mereka bertiga itu resah dan tidak nyaman. Dari hal ini juga memperkuat asumsi kalau Gigi Daliknya menginstruksikan untuk segera menerapkan tim order. Tapi hal ini dibantah oleh Tardosi yang menurutnya mereka hanya trauma dan khawatir tragedi Argentina 2016 terulang kembali, yaitu Iannone dan Dovizioso yang saling ngotot berebut posisi runner-up yang justru mengakibatkan mereka berdua crash di tikungan terakhir. Dan seandainya ini terulang kembali, ya konyol aja. Tapi kita tidak tahu ya, namanya juga pembelaan dari ucapan manusia, jadi terserah kalian mau percaya atau tidak dengan statement dari Tardosi, yang jelas belum ada bukti kuat yang mampu menunjukkan kalau Ducati menerapkan tim order. Pecco juga sempat menyindir tuduhan tim order di salah satu postingan Instagramnya. Dia memposting foto lagi makan tahu bulat dengan caption, "Perintah tim order, saya cuma mau tahu bulat digoreng emergency." Lagian kenapa sih curiganya kok Ducati menang karena tim order? Kenapa kok nggak curiga Ducati bisa menang karena pakai ilmu merah? Pecco wajib bersyukur karena dia diuntungkan dengan banyaknya dukungan dari para senior dan legenda MotoGP, seperti rekan setimnya Jack Miller yang seringkali memberi nasihat untuk Pecco. Casey Stoner juga seringkali mengobrol dengan Pecco untuk membagikan pengalamannya dalam mengatasi beberapa kesulitan di sirkuit. Dukungan dan arahan juga datang dari gurunya, yaitu Valentino Rossi. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan Fabio yang tidak mendapatkan support sama sekali dari para senior. Tapi bagi Fabio, itu tidak masalah, karena menurutnya, dukungan dari rekan setimnya sudah sangat cukup. Pecco mungkin memang diuntungkan dengan semua masukan dan saran yang diberikan oleh para senior. Tapi yang perlu diingat, saran dari para senior yang bahkan legenda sekalipun tidak akan berguna jika Pecco cuma bilang "siap bos" sambil hahaha. Di sini Pecco benar-benar mampu memaksimalkan semua instruksi dan masukan dari para legenda melalui usaha dan kerja kerasnya. Dan tanpa mengurangi sedikit pun rasa respect kepada Fabio, perlu diakui bagaimana kegigihan Fabio menghadapi situasi sulit yang dialaminya di paruh musim kedua ini. Mulai dari motornya yang tiba-tiba sering bermasalah, crash sampai mengalami cedera jari tangan kiri di saat dia sedang berjuang mempertahankan gelar juara. Di tengah berbagai masalah yang menghampirinya, Fabio tetap berusaha keras dan berjuang sampai akhir, meskipun pada endingnya, titel itu jatuh juga ke tangan Pecco Bagnaia. Jadi selamat untuk Pecco dan big respect untuk Fabio. Dan penantian Ducati selama 15 tahun akhirnya bisa tercapai setelah terakhir kali Ducati juara berkat jasa dari Casey Stoner pada 2007 silam. Dan akhirnya, ada lagi pembalap Italia yang jadi juara MotoGP setelah sekitar 1 dekade lebih gelar juara dunia didominasi oleh pembalap Spanyol. Selanjutnya, Ducati juga berpeluang besar untuk menjadi juara World Superbike 2022 bersama Alvaro Bautista. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya, karena WSBK masih menyisakan 2 seri balap lagi. Jadi sekian dulu video kali ini. Kalau ada revisi atau tambahan fakta menarik lainnya, jangan sungkan tulis di kolom komentar ya. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video.